Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, berjumpa lagi dengan Bu Zeni. Kali ini pelajaran bahasa Indonesia, kita masih sama akan mempelajari tentang bab 3 yaitu teks prosedur. Kemarin kalian kan sudah mempelajari tentang pengertian, kemudian strukturnya, kemudian jenisnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari teks prosedur. Simak ya penjelasan dari Bu Yeni. Nah, ciri yang pertama yaitu adanya kalimat perintah ya, kalimat yang mengandung makna memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang memerintah, itu disebut dengan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kalimat perintah biasa dan kalimat perintah ajakan. Lalu, apa itu kalimat perintah biasa? Kalimat perintah biasa itu kalimat suruhan, menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang mana contohnya di belakang kalimat harus ada tanda seru, ya. Dan biasanya diberi imbuhan kan atau lah pada kata kerjanya. Nah, jenis kalimat perintah yang kedua yaitu kalimat perintah ajakan. Kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya di dalam kalimat perintah ajakan ditandai dengan adanya kata ayo, mari, marilah. Nah, contohnya seperti itu. Ayo kita bersihkan ruangan ini. Mari kita segera berangkat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang ciri yang pertama yaitu kalimat perintah, sekarang yang kedua yaitu adanya kalimat saran. Ya, kalimat saran berisi saran untuk seseorang dalam melakukan sesuatu atau menyelesaikan suatu permasalahan. Contohnya yaitu potensi wisata daerah ini semestinya dapat dikembangkan. Nah, kata semestinya dapat dikembangkan itu merupakan kalimat saran. Atau contoh di teks prosedur misalnya seperti ini. Ketika memilih buah, sebaiknya pilih buah yang fresh untuk membuat sebuah jus yang segar. Nah, membuat jus yang enak. Nah, itu juga kalimat saran ya, sebaiknya. Nah, itu contoh penggunaan kalimat saran di dalam teks prosedur. Ciri yang ketiga yaitu penggunaan kalimat larangan. Ya, jelas, kalimat larangan berarti kalimat yang berisi larangan atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, ya, melarang. Nah, kalimat ini biasanya mengandung kata-kata negatif atau penolakan, seperti dalam kalimat pasti ada kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Nah, dan diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, jangan membuang sampah di situ. Nah, dilarang parkir di sini. Nah, seperti itu, ya. Cirinya adalah adanya kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Itu disebut kalimat larangan. Ciri yang keempat yaitu adanya kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang menerangkan kata lain, seperti menjelaskan atau menerangkan kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Jenis kata keterangan sendiri nanti ada beberapa ya jenisnya. Yang pertama, jenis pertama ada kata keterangan alat. Nah, di dalam teks prosedur ada struktur alat dan bahan. Nah,
Itu ya, pasti menggunakan kata keterangan alat. Contohnya, aduklah adonan kue itu dengan spatula. Spatula itu alat, alat untuk mengaduk adonan. Nah, itu ya, kata keterangan alat adalah kata keterangan yang menerangkan alat. Jenis yang kedua yaitu kata keterangan cara. Kata keterangan cara adalah kata keterangan yang dipakai untuk menerangkan cara melakukan sesuatu dan sering dipakai untuk menerangkan kata kerja. Biasanya kata keterangan cara itu diikuti kata dengan dan secara. Contoh, tuangkan sirup ke dalam gelas secara perlahan sambil diaduk. Nah, kata secara perlahan itu mengandung keterangan cara. Nah, itu ya contohnya. Lalu, kata keterangan yang ketiga yaitu kata keterangan tujuan. Kata keterangan tujuan ini biasanya dipakai untuk menerangkan tujuan dari sesuatu yang dilakukan. Nah, melakukan suatu tindakan tujuannya apa? Nah, ini kata keterangan tujuan. Kata keterangan tujuan biasanya ditandai dengan kata untuk, supaya, agar. Contoh, adonan jangan diuleni terlalu lama supaya adonan tidak bantet. Nah, supaya itu tujuan ya. Lalu, kata keterangan yang keempat adalah kata keterangan tempat. Kata keterangan ini menerangkan tempat. Biasanya ditandai dengan kata di, ke, dari. Contoh, tuang es buah ke dalam mangkok saji. Nah, mangkok saji ini merupakan suatu tempat. Nah, itu contohnya ya. Bisa dipahami ya anak-anak. Ya anak-anak, yang terakhir yaitu jenis kata keterangan waktu. Ya, kata keterangan waktu di dalam teks prosedur itu menjelaskan tentang waktu atau menerangkan waktu. Biasanya ditandai dengan adanya kata hingga, selama, ketika, dan lain-lain. Ya, contohnya, masukkan adonan kue ke dalam oven, lalu pangganglah selama kurang lebih 30 menit. Nah, itu menjelaskan waktu lamanya dalam memanggang kue dalam oven. Nah, gitu ya anak-anak. Bagaimana penjelasan materi dari Bu Yeni kali ini? Semoga materi yang sudah Bu Yeni jelaskan bermanfaat bagi kalian ya. Semangat selalu, sehat selalu. Jangan lupa rajin-rajin membaca materi dari Bapak Ibu Guru ya anak-anak. Untuk tugas pada pertemuan kali ini nanti kalian simak di Google Classroom ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.